Halo minasang, konnichiwa. Hari ini kita akan mulai belajar tentang partikel dasar dalam bahasa Jepang. Apa itu partikel? Partikel adalah huruf penanda dalam suatu kalimat. Partikel ini terbuat juga dari huruf hiragana. Yuk kita bahas partikel dasar agar bisa merangkai kalimat sederhana dalam bahasa Jepang. Kita masuk ke partikel yang pertama, yaitu partikel wa. Partikel wa dipakai untuk menunjukkan topik dalam kalimat. Meskipun ditulis huruf H, tetapi tetap dibaca wa. Langsung saja kita masuk ke contoh kalimat. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah pelajar. Watashi wa sensei desu. Saya adalah guru. Kata des di sini tidak memiliki arti, hanya saja kata des di sini untuk mensopankan suatu kalimat karena kalimat ini bentuknya formal. Yang kedua ada partikel ga. Partikel ga dipakai untuk penekanan subjek atau memperkenalkan subjek baru dalam suatu kalimat. Contoh kalimat, Dare ga kimasu ka? Siapa yang datang? Atau dalam contoh lain, Nihongo ga omoshiroi desu. Bahasa Jepang itu menarik. Partikel yang ketiga ada partikel o. Partikel o dipakai untuk menunjukkan suatu objek dalam kalimat. Meskipun ditulis wo, tetap dibaca o. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Watashi wa ringo tabemasu. Saya makan apel. Atau dalam contoh lain, hong o yomimasu, membaca buku. Selanjutnya yang keempat ada partikel ni. Partikel ni biasanya digunakan untuk penunjuk arah dan waktu dalam kalimat. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Nihon ni ikimasu, pergi ke Jepang. Atau contoh lain, shichiji ni okimasu, bangun jam 7. Partikel yang selanjutnya adalah partikel D. Partikel D biasanya untuk menunjukkan tempat terjadinya suatu aksi yang dilakukan dan atau metode atau alat yang digunakan. Contoh kalimatnya seperti ini. Toshokan de hong o yomimasu, membaca buku di perpustakaan. Atau dalam contoh lain, kuruma de ikimasu, pergi dengan menggunakan mobil. Kalimat yang pertama itu menunjukkan tempat, yaitu di toshokan. Sedangkan untuk kalimat yang kedua itu menunjukkan metode atau alat yang digunakan ketika pergi kita memakai mobil. Untuk yang selanjutnya ada partikel mo. Partikel mo biasanya digunakan untuk menyatakan kesamaan. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Watashi mo daisuki desu. Saya juga sangat suka. Contoh lainnya, Tanaka mo Nihon kara kimashita, yang artinya Tanaka juga berasal dari Jepang. Untuk partikel selanjutnya ada partikel no. Partikel no biasanya digunakan untuk menyatakan kepunyaan atau hubungan antar kata benda. Contoh kalimatnya seperti ini. Watashi no kabang, tas punya saya. Atau kata lain, irodori no hon, buku irodori. Kita masuk ke partikel yang terakhir, yaitu ada partikel to. Partikel to biasanya digunakan ketika kita menyatakan dengan atau dan dalam kalimat. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Tomodachi to benkyou shimasu, belajar dengan teman. Atau kalimat lain, dorayaki to mizu wo kaimasu, yang artinya membeli air dan dorayaki. Ya, itulah ke-8 partikel dasar yang harus minasang pelajari agar bisa membuat suatu kalimat, khususnya untuk pemula yang baru belajar bahasa Jepang. Sebelum masuk ke segmen akhir, aku bakal share ke kalian tips cepat ngerti partikel dalam bahasa Jepang versi aku. Yang pertama, aku berlatih menggunakan flashcard atau aplikasi, contohnya Quizlet. Yang kedua, buat kalimat setiap hari dan gunakan partikel yang sudah kamu pelajari. Dan yang ketiga, bisa juga tonton anime atau drama menggunakan subtitle. Kemudian, kamu pause lalu analisis partikel yang digunakan dalam film tersebut. Oke minasang, itu saja pembelajaran hari ini. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ja mata ne.